Bayangkan seseorang yang berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari mata air suci. Ia membaca peta kuno, menghafal doa-doa, membawa perlengkapan lengkap. Namun, ada satu hal yang ia lakukan tanpa sadar. Ia terus menatap peta sampai lupa melihat tanah yang ia pijak. Ia tersandung, terluka, lalu menyimpulkan bahwa hutan itu berbahaya. Padahal yang keliru bukan hutannya. Cara ia berjalanlah yang salah. Inilah gambaran dari banyak pencari spiritual hari ini. Mereka tulus, mereka tekun, mereka rela berkorban waktu, kenyamanan, bahkan identitas lama mereka. Namun justru di titik ketulusan itulah tersembunyi kesalahan yang paling fatal dalam menempuh laku spiritual. Kesalahan yang tidak terlihat sebagai kesalahan. Kesalahan yang sering dianggap sebagai kemajuan. Laku spiritual bukan sekadar jalan menuju terang. Ia juga cermin yang memperbesar apapun yang kita bawa masuk. Ambisi yang belum disadari akan tumbuh menjadi keserakahan rohani. Ketakutan yang belum disembuhkan akan menyamar sebagai disiplin. Ego yang belum dikenali akan mengenakan jubah kebijaksanaan. Dan disinilah banyak orang tersesat tanpa pernah merasa tersesat. Video ini tidak akan mengajarkan teknik cepat untuk menjadi tercerahkan, tidak juga menawarkan janji pengalaman mistis yang memabukkan. Sebaliknya, kita akan membuka lapisan-lapisan kesalahan halus yang justru sering diajarkan, diwariskan, dan dipuja dalam praktik spiritual. Kesalahan yang membuat seseorang merasa semakin tinggi, padahal semakin jauh dari hakikat. Kita akan menyusuri jejak ajaran kuno, bukan untuk mengagungkannya, tetapi untuk membaca peringatan yang sering diabaikan. Kita akan membedah sikap batin yang tampak suci, namun sesungguhnya mengikat. Kita juga akan melihat bagaimana niat yang salah arah dapat memutarbalikkan seluruh perjalanan, bahkan ketika semua ritual dilakukan dengan sempurna. Jika selama ini Anda merasa sudah berjalan lama, tetapi hati justru semakin kaku, semakin menghakimi, atau semakin terpisah dari kehidupan biasa, maka pembahasan ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan bertanya dengan jujur. Apakah laku ini benar-benar membebaskan, atau hanya mengganti satu penjara dengan penjara yang lebih halus? Diamlah sejenak. Dengarkan dengan kesadaran penuh. Karena kesalahan fatal dalam laku spiritual tidak selalu membuat Anda jatuh. Kadang justru membuat Anda merasa telah sampai. Sejak ribuan tahun lalu, para penjaga pengetahuan batin sebenarnya sudah memberi peringatan yang sama, meski dengan bahasa yang berbeda. Dalam naskah Tao kuno dikatakan bahwa mereka yang mengejar Dao justru semakin jauh darinya. Dalam Upanishad tersembunyi kalimat tajam bahwa pengetahuan tertinggi tidak dapat dicapai oleh mereka yang merasa telah mengetahui. Dalam tradisi Jawa kuno, para pinisepuh laku menyebut keadaan ini sebagai kesandung kapinteran, terjatuh bukan karena bodoh, melainkan karena merasa sudah paham. Sejarah spiritual tidak pernah kekurangan orang suci, tetapi ia juga penuh dengan kisah para pertapa, yogi, dan resi yang tersesat di tengah tapa mereka sendiri. Buddha, sebelum mencapai pencerahan, menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam asketisme ekstrem. Ia hampir mati bukan karena kurang iman, tetapi karena salah memahami arah laku. Kesalahannya bukan pada ketekunan, melainkan pada anggapan bahwa penderitaan fisik otomatis melahirkan kebijaksanaan batin. Dari kegagalan inilah lahir jalan tengah, sebuah koreksi halus terhadap kesalahan yang sangat umum dalam spiritualitas. Dalam Hermetika Mesir, ada prinsip yang jarang dibahas secara mendalam, bahwa apa yang ada di dalam akan memperbesar dirinya melalui praktik batin. Jika seseorang memasuki laku dengan kehausan akan kuasa, maka yang tumbuh adalah ilusi kendali. Jika ia masuk dengan rasa ingin diakui, maka pengalaman spiritual akan berubah menjadi panggung halus bagi ego. Para alkemis menyebut fase ini sebagai nigredo batin, kegelapan yang muncul bukan karena dosa, tetapi karena bayangan diri yang tidak dikenali.
Di Nusantara sendiri, laku spiritual tidak pernah dilepaskan dari kebijaksanaan hidup sehari-hari. Kejawen tidak memisahkan semedi dari cara makan, berbicara, dan memperlakukan sesama. Justru disinilah letak peringatan halusnya. Ketika laku dipisahkan dari hidup, ketika ritual lebih penting daripada kepekaan, maka yang lahir bukan kesadaran, melainkan identitas baru yang rapuh. Para leluhur menyebutnya minangka wong kang kelangan rasa. Seseorang yang rajin bertapa, tetapi kehilangan rasa sejatinya sebagai manusia. Masalahnya, kesalahan fatal ini jarang tercatat sebagai larangan keras. Ia disampaikan dalam bentuk cerita, simbol, dan sindiran halus. Karena kesalahan ini tidak dilakukan oleh orang ceroboh, tetapi oleh mereka yang serius. Semakin serius seseorang, semakin besar godaan untuk mengukur, membandingkan, dan menilai kemajuan batinnya. Di titik ini, laku berubah dari proses peluruhan menjadi proyek pencapaian. Para mistikus sejati selalu mencurigai kemajuan yang terasa terlalu jelas. Mereka tidak percaya pada perasaan suci yang terlalu rapi. Dalam banyak tradisi, tanda awal tersesat bukanlah kegagalan moral, melainkan munculnya kepastian batin yang kaku. Saat seseorang berhenti bertanya, berhenti meragukan dirinya sendiri, dan mulai merasa menjadi pusat kebenaran, disitulah alarm sunyi berbunyi. Memahami konteks ini penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Karena kesalahan fatal dalam laku spiritual bukanlah penyimpangan dari ajaran. Justru, seringkali ia tumbuh dari pemahaman yang setengah matang terhadap ajaran itu sendiri. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti kesalahan tersebut bukan dari luar, tetapi dari gerak batin yang nyaris tak pernah disadari. Kesalahan paling awal dan paling dalam laku spiritual adalah kekeliruan arah batin. Banyak orang mengira bahwa laku adalah tentang menjadi sesuatu, menjadi lebih suci, lebih sadar, lebih tinggi dari sebelumnya. Padahal sejak awal, laku sejati justru bekerja dengan cara sebaliknya. Ia bukan proses penambahan, melainkan pengurangan, bukan pendakian, melainkan peluruhan. Bayangkan sebuah cermin yang tertutup debu. Kesalahan umum adalah mengira bahwa cermin perlu dihias agar bisa memantulkan cahaya. Padahal yang diperlukan hanyalah membersihkan debunya. Dalam laku spiritual, debu itu adalah identifikasi diri. Namun ironisnya, banyak orang justru menambah identitas baru. Aku adalah pencari. Aku adalah praktisi. Aku adalah orang yang lebih sadar. Identitas ini tampak halus, bahkan terkesan rendah hati. Tetapi sesungguhnya, ia adalah lapisan ego yang lebih licin. Disinilah laku berubah menjadi perlombaan sunyi. Tidak ada garis start, tidak ada garis akhir, tetapi ada perbandingan yang terus berjalan di dalam batin. Siapa yang lebih tenang? Siapa yang lebih disiplin? Siapa yang lebih sering mengalami keheningan? Bahkan, kesunyian pun bisa dijadikan prestasi. Dan ketika kesunyian menjadi sesuatu yang ingin dimiliki, ia langsung kehilangan hakikatnya. Kesalahan berikutnya adalah menjadikan pengalaman sebagai tolok ukur kebenaran. Cahaya batin, getaran halus, mimpi simbolik, atau rasa damai yang dalam sering disalahartikan sebagai tanda kemajuan. Padahal, dalam banyak tradisi, pengalaman bukanlah tujuan, melainkan ujian. Ia datang dan pergi. Ia bisa muncul karena kondisi saraf, emosi, atau sugesti yang kuat. Jika seseorang melekat pada pengalaman, maka ia berhenti bergerak. Ia ingin mengulang. Ia ingin mempertahankan. Dan disitulah laku membeku. Para guru lama memahami ini dengan sangat tajam. Mereka tahu bahwa batin manusia senang mengoleksi. Jika tidak bisa mengoleksi benda, ia akan mengoleksi makna. Jika tidak bisa mengoleksi status sosial, ia akan mengoleksi kedalaman batin. Akhirnya laku tidak lagi membebaskan, tetapi menjadi lemari penyimpanan baru bagi rasa aku. Ada pula kesalahan yang lebih halus lagi, mengira bahwa laku adalah tentang menjauh dari dunia. Banyak pencari merasa bahwa semakin mereka menarik diri, semakin spiritual mereka. Dunia dianggap kotor, relasi dianggap gangguan, emosi dianggap hambatan. Padahal
dunia adalah ladang pengujian yang paling jujur. Jika seseorang merasa damai hanya saat menyendiri, tetapi mudah tersulut saat berinteraksi, maka kedamaian itu belum matang. Ia masih bergantung pada kondisi. Laku sejati tidak mematikan emosi. Ia menerangi emosi, tidak menekan pikiran. Ia melihat pikiran. Kesalahan fatal terjadi ketika seseorang memaksa batin untuk diam tanpa memahami geraknya, seperti menekan air agar tidak bergelombang. Semakin ditekan, semakin kuat dorongannya. Di luar tampak tenang, di dalam terjadi ketegangan yang halus namun terus-menerus. Semua ini bermuara pada satu titik, ketidaksadaran bahwa ego tidak selalu berbicara dengan suara keras. Dalam laku spiritual, ego sering berbisik dengan suara kebijaksanaan. Ia mengutip kitab, ia menggunakan istilah suci, ia bahkan bisa berkata bahwa ia telah lenyap. Dan ketika seseorang percaya sepenuhnya pada bisikan ini, ia tidak sedang kehilangan ego, ia sedang dikendalikan olehnya. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke wilayah yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Di sana, kesalahan tidak lagi tampak sebagai kesombongan atau pencapaian, tetapi sebagai kepatuhan, kepasrahan, dan keyakinan yang tidak pernah dipertanyakan. Ada tahap dalam laku spiritual di mana kesalahan tidak lagi terasa sebagai kesalahan. Ia terasa seperti kebenaran yang mapan. Inilah wilayah paling licin, bukan karena dipenuhi nafsu duniawi, tetapi karena dihuni oleh keyakinan yang tidak pernah disentuh oleh kesadaran jujur. Banyak orang terjebak di sini bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, tanpa pernah menyadari bahwa langkah mereka telah berhenti. Salah satu jebakan paling halus adalah ketaatan yang kehilangan kejernihan. Ketika ajaran, guru, atau tradisi diikuti tanpa ruang tanya, laku berubah menjadi mekanisme. Segala sesuatu dijalani karena sudah seharusnya demikian. Doa diucapkan, tirakat dilakukan, tapa dijalani, bukan lagi sebagai proses penyadaran, tetapi sebagai kebiasaan sakral. Di titik ini, batin berhenti hidup. Ia hanya mengulang, dan pengulangan yang tidak disadari tidak membebaskan, ia membius. Dalam banyak tradisi esoterik, murid diuji bukan dengan larangan keras, tetapi dengan kebebasan bertanya. Guru sejati tidak takut dipertanyakan, karena kebenaran tidak rapuh. Justru, murid yang takut bertanya menandakan bahwa ia sedang menggenggam keyakinan sebagai pegangan ego. Keyakinan memberi rasa aman, tetapi rasa aman yang tidak diuji akan menjadi penjara halus. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah mengidentikan kepasrahan dengan ketidakberdayaan. Banyak orang diajarkan untuk pasrah, namun tidak pernah diajarkan untuk sadar. Akhirnya, pasrah berubah menjadi sikap menutup mata. Segala kejadian dianggap kehendak semesta, tanpa pernah ditelisik bagaimana reaksi batin bekerja. Padahal, kepasrahan sejati bukanlah menyerah tanpa sadar. Ia adalah kehadiran penuh tanpa perlawanan batin. Tanpa kehadiran, pasrah hanyalah bentuk lain dari penghindaran. Ada pula mereka yang terjebak dalam citra kesederhanaan, bicara lembut, berpakaian bersahaja, menghindari konflik. Dari luar tampak matang, namun di dalam, emosi yang tidak pernah diakui menumpuk. Amarah disangkal atas nama welas asih. Kesedihan ditekan demi ketenangan. Dalam jangka panjang, penyangkalan ini menciptakan jarak antara kesadaran dan kehidupan nyata. Laku menjadi topeng, bukan cermin. Kesalahan-kesalahan ini berbahaya karena sering dipuji. Lingkungan spiritual jarang mengkritik seseorang yang tampak patuh, pasrah, dan tenang. Padahal bisa jadi itu adalah tanda stagnasi. Air yang benar-benar hidup selalu mengalir. Air yang tampak tenang tetapi tidak bergerak lama-kelamaan akan membusuk. Demikian pula batin. Ada satu ciri penting dari laku yang melenceng. Ia membuat seseorang semakin kaku, semakin sulit mendengar sudut pandang lain, semakin cepat menilai, semakin yakin bahwa caranya adalah satu-satunya jalan.
Keyakinan ini bisa dibungkus dengan bahasa cinta dan cahaya, tetapi getaran kekakuannya tetap terasa. Di titik ini, kesalahan fatal bukan lagi soal teknik atau niat awal. Ia adalah kehilangan rasa kehadiran. Laku tetap berjalan, tetapi kesadaran tidak ikut serta. Dan tanpa kesadaran, semua yang dilakukan, seindah apapun bentuknya, hanya menjadi bayangan dari perjalanan yang seharusnya hidup. Di bagian berikutnya, kita akan turun kembali ke ranah yang lebih membumi, bagaimana mengenali dan meluruskan kesalahan ini dalam praktik sehari-hari. Bukan dengan menyalahkan diri, tetapi dengan menghidupkan kembali rasa hadir yang selama ini terlewatkan. Meluruskan kesalahan dalam laku spiritual tidak dimulai dengan mengganti ajaran, mencari guru baru, atau menambah ritual. Ia dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih menantang. Kejujuran batin, keberanian untuk melihat apa adanya tanpa ingin tampak benar, suci, atau maju. Langkah pertama adalah mengembalikan laku ke dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan bagaimana batin bekerja saat tidak sedang berdoa, bermeditasi, atau bersemedi. Bagaimana reaksi muncul ketika disalahpahami, diabaikan, atau tidak dihargai. Di sanalah cermin paling jujur berada. Jika laku hanya terasa saat sunyi, tetapi lenyap saat berinteraksi, berarti ada pemisahan yang belum disadari. Laku sejati tidak membutuhkan kondisi khusus untuk hidup. Ia hadir justru di tengah gesekan. Latihan yang sering dilupakan adalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Bukan untuk menahan emosi, tetapi untuk merasakannya sepenuhnya. Saat marah muncul, jangan buru-buru menyebutnya sebagai ego. Rasakan panasnya di tubuh. Dengarkan pikirannya tanpa membenarkan atau menolak. Dengan cara ini, emosi tidak ditekan dan tidak diikuti. Ia dilihat. Dari penglihatan inilah kejernihan lahir secara alami. Praktik lain yang penting adalah mempertanyakan keyakinan dengan lembut. Bukan untuk meruntuhkannya secara kasar, tetapi untuk melihat apakah keyakinan itu masih hidup atau sudah menjadi kebiasaan mati. Tanyakan dalam diam, apakah yang kulakukan ini masih disertai kesadaran atau hanya karena takut meninggalkannya? Apakah aku berlatih untuk terbuka atau untuk merasa aman? Pertanyaan seperti ini bukan tanda keraguan yang lemah, tetapi tanda batin yang bernapas. Sederhanakan laku. Jika praktik terasa semakin berat, penuh target, dan menekan, mungkin ada ambisi tersembunyi di dalamnya. Laku yang tepat justru membuat batin lebih lapang, lebih peka, lebih mudah tersentuh oleh kehidupan. Ini bukan berarti selalu nyaman, tetapi terasa jujur. Seperti membersihkan luka, perih tetapi menyembuhkan. Waspadai keinginan untuk terlihat spiritual, bahkan di hadapan diri sendiri. Tidak perlu menilai apakah hari ini lebih sadar dari kemarin. Kesadaran tidak tumbuh dengan perbandingan. Ia tumbuh dengan kehadiran. Datang kembali ke napas, ke tubuh, ke momen ini. Sesederhana itu. Setiap kali pikiran ingin menilai, kembali hadir. Itulah laku yang tidak bisa dipalsukan. Yang terpenting, izinkan diri untuk menjadi manusia sepenuhnya. Laku spiritual bukan jalan untuk melarikan diri dari kerumitan hidup, tetapi untuk memasukinya dengan mata terbuka. Tertawa, kecewa, lelah, ragu, semua adalah bagian dari medan latihan. Tidak ada yang perlu disingkirkan. Justru di penerimaan inilah kebijaksanaan bertumbuh tanpa paksaan. Jika kesalahan fatal tadi adalah kehilangan kehadiran, maka koreksinya bukan usaha keras, melainkan kembali hadir lagi dan lagi. Dalam hal kecil, dalam hal sepele. Disitulah laku sejati diam-diam bekerja, tanpa sorak, tanpa gelar, tetapi mengubah cara kita berada di dunia. Pada akhirnya, laku spiritual bukan tentang sejauh apa Anda telah berjalan, tetapi tentang seberapa hadir Anda di setiap langkah. Kesalahan fatal yang telah kita bahas bukanlah dosa, bukan pula kegagalan. Ia adalah isyarat, tanda
bahwa perhatian pernah bergeser dari kesadaran menjadi pencapaian, dari kehadiran menjadi identitas, dari hidup menjadi konsep tentang hidup. Kita telah melihat bagaimana sejarah dan ajaran kuno berkali-kali memperingatkan bahaya mengejar kesucian tanpa kejernihan. Bagaimana ego dapat menyamar sebagai kebijaksanaan. Bagaimana kepatuhan tanpa kesadaran berubah menjadi kebiasaan mati. Dan bagaimana pasrah tanpa hadir menjelma menjadi pelarian yang halus. Semua ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda meragukan jalan yang telah ditempuh, tetapi untuk menghidupkannya kembali. Tidak ada laku yang salah pada dirinya sendiri. Yang menentukan adalah cara batin berjalan di dalamnya. Doa bisa membebaskan atau mengikat. Kesunyian bisa membuka atau menutup. Pengetahuan bisa menerangi atau membutakan. Semuanya bergantung pada apakah kesadaran hadir atau tidak. Inilah inti yang sering terlupakan. Jika setelah mendengarkan ini Anda merasa terusik, tidak nyaman, atau justru hening tanpa alasan, jangan buru-buru memberi label. Diamlah sejenak. Rasakan. Di sanalah kerja laku yang sebenarnya mulai bergerak. Bukan dalam kata-kata ini, tetapi dalam cara Anda melihat diri sendiri setelahnya. Mungkin yang perlu dilepaskan bukan praktik, bukan guru, bukan tradisi. Mungkin yang perlu dilepaskan hanyalah kebutuhan untuk merasa sudah sampai. Karena begitu kebutuhan itu runtuh, perjalanan kembali bernapas, langkah menjadi ringan, dan laku tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai cara alami untuk hadir sepenuhnya. Biarkan pertanyaan ini tinggal bersama Anda. Apakah laku yang saya jalani membuat saya lebih hidup, lebih jujur, dan lebih terbuka terhadap kehidupan? Atau justru membuat saya bersembunyi di balik citra kesadaran? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab sekarang. Ia akan menjawab dirinya sendiri melalui cara Anda mendengar, berbicara, dan berada mulai hari ini. Jika Anda merasa panggilan ini beresonansi, jangan berhenti di pemahaman. Bawalah ia ke dalam satu tarikan napas sadar, satu reaksi yang tidak diikuti, satu kehadiran yang utuh. Di sanalah laku sejati berlangsung, diam-diam, tanpa saksi, namun nyata.